Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sekarang di absen dulu ya. Yang pertama Amelia, Bila, Cinta, Diki, Enjang, Lestari, Nala, Nisha, Rehan, Randy, Syifa, Siti Hapsah. Hadir ya. Yang tidak hadir ada beberapa, Miftah sama Adi. Baik, sekarang kita lanjut ke materi yang akan dijelaskan hari ini. Coba buka LKS-nya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang motif ragam hias yang diaplikasikan di bahan tekstil ya. Yang pertama ada motif ragam hias apa? Flora. Motif ragam hias flora itu motif ragam hias yang berbentuk tumbuh-tumbuhan. Jadi semua lukisan-lukisan yang diaplikasikan di bahan tekstil atau bahan kayu yang berbentuk tumbuhan berarti itu motifnya adalah motif flora. Yang kedua adalah motif fauna. Motif fauna itu motif apa? Motif hewan. Jadi apapun lukisan yang diaplikasikan di bahan tekstil atau di bahan kanvas atau di bahan kayu yang berbentuk hewan, biasanya apa ya yang digambar di kayu atau di tekstil? Hewan apa yang biasa digambar? Burung, lalu kupu-kupu, itu dinamakan motif fauna atau motif hewan. Yang ketiga adalah motif ragam hias geometris. Jadi motif ini dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris. Bentuk geometris itu seperti apa? Ada nih di sini seperti apa? Ada yang lingkaran, lalu apa lagi? Persegi, lalu batik ya, seperti batik. Jadi kalau motif geometris itu kalau misalkan dilipat ke kiri hasilnya sama, dilipat ke kanan, ke atas, ke bawah hasilnya sama. Jadi itu adalah motif geometris ya. Lalu yang keempat ada ragam hias motifnya apa? Figuratif. Ragam hias figuratif itu objeknya apa? Manusia. Nah, biasanya objek manusia ada di mana ya? Di wayang. Lalu apa lagi? Ini digambar patung, lalu ada di candi-candi, ada di topeng ya. Itu adalah beberapa motif-motif ragam hias yang biasa kita temui ya. Ada yang pertama apa tadi? Ragam hias flora. Yang kedua fauna. Yang ketiga geometris. Dan yang keempat figuratif ya. Ngerti sampai sini? Untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Nanti kalian di rumah baca-baca lagi untuk lebih memahami. Nanti kan diaplikasikan misalkan di bahan tekstil untuk melukis atau menggambar ragam hias. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya hari ini? Yang semangat ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Untuk pagi ini kita bisa bertatap muka di hari Selasa, Rabu, tanggal berapa sekarang? 2 Juni 2021 kita bisa bertatap muka di sekolah ini. Ya, untuk hari ini kita untuk pembahasan yang akan Bapak sampaikan yaitu materi prakarya, yaitu tentang proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Ya. Apa kalian tahu bentuk daripada limbah lunak itu apa saja? Ada yang tahu limbah lunak? Kira-kira apa saja? Limbah itu apa? Barang yang sudah tidak terpakai. Ya. Limbah lunak kira-kira apa yang menurut kalian yang termasuk limbah lunak? Ada yang tahu? Silakan acungkan tangan yang tahu. Ada yang tahu? Hah? Apa? Limbah lunak itu yaitu yang contohnya dari plastik. Ya, botol-botol itu sebutnya limbah lunak. Nah, untuk mengolah daripada limbah lunak ini yaitu yang pertama pemilahan bahan limbah lunak. Ya, upami kalau dari sampah ya, itu kan harus dipilih dulu. Ada yang sampah itu macam-macam. Apa saja? Bentuk sampah itu ada yang organik dan anorganik. Terus ada yang beracun. Terus ada yang bentuknya besi. Ada yang bentuknya kaca. Dan ada yang bentuknya plastik. Nah, maka dari itu daripada limbah ini harus ada pemilahan. Yang dimana kita itu memilih limbah lunak. Berarti kaca tidak dibawa. Besi tidak dibawa. Ya. Apalagi yang beracun. Seperti itu. Yang kedua, pembersihan limbah lunak. Yang kita ketahui yang namanya limbah, sampah itu kotor. Betul tidak? Karena itu kan ada yang ada yang terbalut oleh tanah, ada yang terkotori oleh yang lainnya. Maka harus ada proses pembersihan daripada limbah lunak gitu. Terus yang keempat yaitu pewarnaan. Proses pewarnaan daripada bahan lunak. Jadi setelah kita keringkan, kita itu kan masa dibiarkan seperti itu saja, kan itu harus ada nilai estetikanya. Maka dilanjutkanlah proses pewarnaan. Botol plastik pakai warna-warni itu bisa pakai hiasan. Dan kerajinan-kerajinan yang lainnya. Diwarnai itu biar terlihat bagus, ya, biar terlihat indah karena ini akan dijadikan hiasan. Terus proses selanjutnya itu adalah pengeringan setelah pewarnaan. Ya, sok dikeringkan. Namun terus dicet mau tiasa dipakai. Soalnya basah kene, gitu ya, basah. Maka dari itu harus dikeringkan kembali. Dan yang terakhir yaitu penghalusan bahan agar siap dipakai. Jadi dihaluskan lagi agar siap dipakai. Nah, itulah proses-proses daripada kita mengolah limbah lunak agar kita bisa memanfaatkannya, mendaur ulang kembali biar sampah atau bumi kita terbebas daripada sampah. Banyak sampah maka rusaklah lingkungan kita. Tapi ketika kita bisa memanfaatkan daripada limbah tersebut, maka kita sudah menyelamatkan daripada lingkungan. Nah, dari Bapak mungkin hanya itu untuk materinya. Silahkan untuk kalian
coba buat sebuah karya daripada limbah dengan proses yang tadi Bapak sudah sampaikan. Ya, buat karya mau apa saja, silakan kalian berkreasi sendiri. Bapak tidak akan mematok bentuk apa, silakan kalian berkreasi sendiri. Mengerti semuanya? Ya, untuk minggu depan kita akan bahas tentang hasil daripada kerajinan limbah lunak. Ya, dari Bapak untuk hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah dari Bapak. Selebihnya mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. Silakan. Alright. I absent before. Ya, Ibu absen dulu ya. Sebelumnya silakan please up your hand if you are present. Jadi say present as usually seperti biasa. Up your hand, angkat tangan and say present dan bilang hadir jika memang kalian memang hadir ya. Oke, first Ai Kokoy, Andi Rahmat, Dede Kamaludin, good. Gina, good. Gira Wibawa, Hisan Aljurjani, absent. Why he doesn't come? No information? Tidak ada keterangan? Alpa? Why? Kenapa ya? Kenapa tidak bikin surat atau WA-nya? Bahwa dia tidak akan bisa hadir. Oke, that is not good. Khairul? Good. Muhammad Paujan? Oke, we go to the material ya for this meeting. Who knows? Do you remember what is the material in the last meeting? Kemarin kita bicara tentang descriptive text. Oke, remember what is descriptive text? It is a text about descriptive text. Walaupun sekilas Ibu ya, kemarin kita buat tentang descriptive text. It's a text to describe something. Apa something? Something sesuatu. Terus apa lagi? Someone. Apa someone? Seseorang. And place. Ada place. Apa itu place? Place tempat. Jakarta, Bandung. I live in Jakarta. Do you know Jakarta? Bicarakan Jakarta, itu a place. Menggambarkan tentang tempat, menggambarkan tentang seseorang, menggambarkan tentang sesuatu. Itu sebuah teks ya. Lalu urutannya, membuatnya pertama harus apa dulu? Generic structure-nya? Identification, good. There are two generic structures. First, description. Apa itu description? Mendeskripsikan ya. Jadi di awal saja, di awal. Apa yang akan kita gambarkan? Di awal, sampel. Misalkan Ibu akan menggambarkan it's about something. Sesuatu. Hello my friend. Misalkan, I have a pencil. Atau I have a apa ini? Ya, boleh pulpen misalkan gini.
I have a pen. Saya mempunyai sebuah pulpen. The color is red. The color is red. Betul? No. The color is black. The color is black. It is a short pen. Ini termasuk pendek misalkan ya. Atau kamu yang punya pulpen panjang, it is a long pen. Ini ada sebuah pulpen yang panjang. Ya. The color is black misalkan. Terus apalagi ciri-cirinya disebutkan. Nah, itu adalah menggambarkan sebuah benda. Kalau tempat misalkan menggambarkan sebuah tempat. Kalau kamu merasa pernah ke Bandung, silakan gambarkan. Last week I go to Bandung. Last week I went to Bandung. Saya pergi ke Bandung. Adjektif tadi ya. Apa tadi adjektif? Kata-kata sifat. Siapa yang sudah tahu banyak tentang kata sifat? Kata-kata sifat yang bisa kamu gunakan nanti untuk mendeskripsikan seseorang, mendeskripsikan sesuatu ataupun tempat. Contoh tadi kata sifat apa yang sudah kamu ketahui? Yang Ibu tadi bacakan sebuah teks. Apa? Amazing. Do you know what the... Menakjubkan. What else? Apalagi? Apa? Beautiful. Apa beautiful? Cantik. Itu beautiful biasa dipakai untuk mendeskripsikan seseorang, mendeskripsikan tempat ataupun mendeskripsikan benda. Beautiful selalu dipakai. Jangan sampai kamu tahu beautiful tidak tahu artinya. What else? Handsome. Ya, handsome. Noun handsome. Tampan. Ini laki-laki tidak tahu handsome. Apa handsome? Tampan. Harus tahu kamu merasa handsome. Pokoknya sifat yang ada pada diri kamu harus tahu. Kamu, saya ini bersifat handsome, Bu. Tahu handsome. Saya ini tinggi, Bu. Saya tall. Ih, kulit saya putih. White. Ya, ingat ya, warna itu termasuk ke adjektif. Kata sifat. Warna-warna, macam-macam warna harus sudah tahu. Alright, I think it's enough for today. And remember for your homework, it is about adjectives ya. Tuliskan nama-nama kata sifat sebanyak mungkin, sebanyak yang kalian tahu. Do you understand? Yes. Oke, thank you. Oke, sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu. Silakan KM-nya berpimpin doanya. Oke, see you next meeting and remember ya. Silahkan dikerjakan apanya? Homework-nya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semuanya pada sehat dan masih mematuhi, yaitu mengenai apa? Protokol kesehatan. Di antaranya apa saja? Masker, apalagi? Tangan, terus? Jaga jarak. Mudah-mudahan kalian masih mematuhi ya. Untuk pertemuan hari ini sebelumnya ya, kita akan berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh KM. Sebelum mulai belajar, kita akan menghabiskan dulu ya. Yang Ibu sebutkan cukup mengacungkan tangan ya. Ayi Renata hadir? Hadir. Kemudian Angga Ibnu, Anissa
Hadir. Selanjutnya Cecep Sumantri. Hadir. Dede Irfan. Dede Irfan hadir? Kenapa? Ada yang tahu? Nanti kalau kalian tidak bisa hadir ke sekolah atau tidak datang ke sekolah, itu kalian harus memberitahu, ya. Memberitahunya lewat teman kalian ataupun titip surat, ya. Lain kali kalau kalian tidak bisa hadir ke sekolah dengan alasan sakit ataupun ada keperluan lainnya. Selanjutnya Dini hadir. Eki, bagaimana Eki? Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bersama mengenai puisi rakyat. Lupa, sebentar lagi kalian akan menghadapi apa? Iya, tetap semangat walaupun belajar masih tetap di rumah ya. Selanjutnya tadi Ibu sudah katakan akan membahas mengenai puisi ya. Apa saja yang termasuk puisi rakyat? Pantun. Apa lagi? Gurindam. Terus? Syair. Dan masih banyak. Tapi yang akan dibahas pada semester ini adalah pantun, gurindam, dan syair. Pantun. Ada yang tahu? Apa itu pantun? Boleh, syaratnya boleh. Coba. Ada yang tahu syarat pantun? Pertama apa? Mengenai berapa bait? 4 bait. Satu bait terdiri berapa baris? 4 bait. Terdiri dari satu bait, terdiri dari 4 baris ini ya. Kemudian yang kedua, rimanya apa? Pantun A. Suku kata? Suku kata. Apalagi mempunyai apa? Pantun. Bait ke 1 dan kedua apa? Sampiran. Bait ke 3 dan 4 adalah apa lagi? Setelah ada bait, ada rima, ada suku kata, ada isi dan sampiran. Terakhir apa? Pilihan katanya pada singkat dan jelas. Pilihan? Pilihan katanya bagaimana? Singkat dan jelas. Ada yang tahu pantun berasal dari mana? Nah, ini adalah syarat dari pantun. Coba ada yang bisa memberikan contoh satu pantun? Satu saja. Satu pantun. Ada yang bisa memberikan contohnya? Siapa? Iya, kamu. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya numpang pergi. Kalau ada sumur di ladang. Kemudian? Boleh saya numpang mandi. Boleh saya menumpang. Terus? Kalau ada umur yang panjang. Kalau ada umur yang panjang. Boleh kita berjumpa lagi. Boleh kita berjumpa lagi. Nah, ini adalah contoh dari pantun. Boleh kita coba tes ya. Yang katanya terdiri dari berapa baris? 1, 2, 3, 4. Betul. Kemudian rimanya. Rima itu ada persamaan bunyi akhir. Rimanya apa ini? Apa ini? Ya, ini. Kita contohkan saja rumusnya. Ambil ya. A. Betul?
suku kata sekarang. Ada berapa suku kata? 1, 9. Boleh 9? Kan di sini juga 8 sampai 12. Ya boleh, 9 boleh, 10 boleh, 11 boleh. Asalkan jangan kurang dari 8. Asalkan jangan lebih dari 12. Berarti benar ini boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh. Kita lanjutkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 juga boleh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti kalau awalnya sudah benar, berarti ke bawahnya juga benar. Berikutnya, bait ke-1 dan ke-2 sampiran. Bait ke-1 ini. Bait kedua ini sampiran. Cangkangna. Ini isinya, jawabannya. Tuh ya. Pilihan katanya singkat dan jelas. Singkat, tidak bertele-tele. Kemudian bahasanya itu kebanyakan dari bahasa Melayu. Pantun itu sebetulnya tidak ada yang menciptakan. Pantun itu adalah penyebarannya dari mulut ke mulut. Itu pantun digunakan pada zaman dulu, ya, zaman seperti di daerah-daerah luar Pulau Jawa. Fungsinya untuk apa? Untuk komunikasi. Biasanya untuk ada yang melamar, terus acara-acara tertentu. Nah, itu ya. Berikutnya lanjut ke mana? Ke gurindam. Gurindam juga mempunyai syarat gurindam. Ada yang tahu gurindam? Ayo sebelah sana, jangan terus sebelah sini. Syaratnya apa saja? Pertama, tiap bait berapa baris? 2 baris. Berikutnya, rimanya apa? A. Ini. Berikutnya, setelah ini suku katanya berapa? 10 sampai 14. Terus apa lagi? Setelah 5 baris suku kata, isinya bagaimana pantun? Isi dilarik kedua. Nah, itu ya bedanya. Nah, selanjutnya setelah pantun sudah, gurindam sudah, lanjut ke syair. Ada yang tahu syair? Berapa bait? 1 bait terdiri dari 4 bait. Sama dengan pantunnya. Kemudian rimanya apa? Jadi semua rimanya ujungnya a. Kita ambil rumus itu. Suku katanya berapa? 8 sampai 12. Iya, 8 sampai 12. Sampai sama dengan ini. Kalau tidak ada pertanyaan, pelajaran dari Ibu untuk kali ini sampai di sini dulu. Berikutnya nanti kita akan membahas materi masih tetap di seputar syair, pantun, gurindam. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat untuk hari ini dan juga untuk hari selanjutnya. Karena memang sehat itu modal yang utama untuk melakukan berbagai aktivitas. Baiklah, kita bertemu lagi dengan mata pelajaran IPA yang akan dibahas, yaitu mengenai bab 2 ya. Interaksi lingkungan atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Yang bab buku coba dibuka ya, LKS atau buku paket dibuka, bab 2 halamannya halaman berapa ya, coba dilihat. Bab 2 yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Pengertian dari lingkungan, apa itu sebenarnya lingkungan
Nah, kemudian interaksi seperti apa? Hubungan seperti apa? Intinya nanti kita akan membahas mengenai tentang ekosistem. Di bagian bab ini ada ekosistem, kemudian ada simbiosis. Nah, nanti kita mengetahui atau kalian mampu menjelaskan tentang simbiosis. Baiklah, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi? Mungkin bahasa kita apa? Karena hubungan ya, hubungan. Jadi bab ini interaksi makhluk hidup dengan lingkungan bisa dikatakan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Memang kita makhluk hidup berhubungan dengan lingkungan? Berhubungan ya. Kita sebagai makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan tidak lepas dari lingkungan. Kita selalu membutuhkan lingkungan yang saling berhubungan. Kalau lingkungan sendiri apa? Betul. Jadi lingkungan itu segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Tanah lingkungan bukan? Iya, apalagi selain tanah? Teman sebangku lingkungan bukan? Iya, meja lingkungan bukan? Rumput, halaman sekolah, udara. Iya. Jadi kalau kita simpulkan lingkungan itu ada dua macam. Ada yang berupa apa? Makhluk hidup, ada yang berupa benda mati. Lingkungan yang ada di sekitar kita yang berupa makhluk hidup itu dinamakan apa? Biotik. Lingkungan biotik. Contoh banyak. Tumbuhan, berbagai jenis hewan, itu lingkungan yang berbentuk biotik. Sedangkan sebaliknya, lingkungan yang benda mati itu dinamakan apa? Abiotik. Contohnya tanah. Diana apa contoh abiotik lingkungannya? Ya, udara, ya, batu, banyak ya, banyak. Yang jelas bahwa semua makhluk hidup itu tidak lepas dari lingkungannya. Nanti saling berhubungan. Saling berhubungannya apakah makhluk hidup dengan benda mati atau makhluk hidup dengan makhluk hidup juga? Nah, kita akan tekankan di simbiosis. Simbiosis itu hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup juga. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan simbiosis? Simbiosis itu hubungan ya, hubungan antara berapa makhluk hidup? Dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Ya, yang memiliki hubungan yang khas. Ada 3 macam simbiosis kan? Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, ada simbiosis parasitisme. Apa itu yang mutualisme yang pertama? Sapna yang keras, apa mutualisme mungkin? Jadi hubungan dua jenis makhluk hidup, kedua-duanya saling diuntungkan. Itu dinamakan simbiosis mutualisme. Contoh yang saling menguntungkan dua jenis makhluk hidup, hidup bersama dua jenis makhluk hidup, saling menguntungkan. Boleh, yang sederhana saja. Misalkan contoh antara bunga dengan kupu-kupu. Itu simbiosis mutualisme. Bunga diuntungkan, kupu-kupunya pun diuntungkan. Apa untungnya kupu-kupu? Hinggap di bunga itu apa untungnya kupu-kupu? Memperoleh makanan, karena kan di bunga itu ada sari madunya, ada nektar gitu ya. Kalau bunganya sendiri apa diuntungkan dengan hinggapnya kupu-kupu? Membantu proses penyerbukan. Ada yang tahu penyerbukan itu apa? Jatuhnya apa? Lupa. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Itu penyerbukan terjadi sebelum pembuahan. Jatuhnya benang sari di kepala putik atau jatuhnya sel kelamin jantan di sel kelamin betina. Itu yang dinamakan simbiosis mutualisme ya, kedua-duanya saling menguntungkan. Banyak lagi contoh yang lain. Meskipun anggrek tumbuh di pohon, menempel di pohon, tidak merugikan pohon yang ditempelinya. Kenapa? Karena anggrek itu bisa berfotosintesa.
fotosintesis. Dia hanya ikut nempel saja, tidak menyerap sari makanan pada pohon inangnya, tidak. Dia hanya ikut nempel saja. Jadi anggrek untung, pohon yang ditempelinya tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Masih banyak lagi contoh yang lain. Terakhir, parasitisme. Bagaimana katanya? Secara sederhana yang satu untung, betul, yang satu rugi. Hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, yang satu untung, yang satu rugi. Makanan itu menghisap darah-darah yang ada pada pori-pori kepala kita. Jadi kalau kutunya banyak itu tidak sehat. Ya. Nah itu yang sederhana. Cacing, di dalam perut kita banyak sekali cacing. Cacingnya untung nggak? Untung, karena mendapat makanan. Kita rugi. Cacingan dan sebagainya, ada cacing tambang, ada cacing perut dan sebagainya. Coba kalian cari lagi contoh sebanyak mungkin di rumah nanti, baik itu simbiosis mutualisme, komensalisme atau parasitisme. Yang jelas bahwa kesimpulan hari ini bahwa antara makhluk hidup dengan lingkungan itu tidak bisa dilepaskan, selalu saling berkaitan, selalu saling berhubungan. Baik makhluk hidup dengan benda mati, atau biotik dengan abiotik, atau makhluk hidup dengan makhluk hidup juga, atau biotik dengan biotik. Itu barangkali kesimpulan. Nanti untuk pertemuan berikutnya, setelah itu kita bahas setelah simbiosis itu langsung bab 3 ya, nanti bab 3 ya. Untuk tugas di rumah silahkan kerjakan latihan LKS bab berapa? Bab 2 halaman 25. Itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Sampai bertemu, mudah-mudahan kita diberi kesehatan pada pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahun pelajaran yang akan datang ada rencana dilaksanakannya pembelajaran tatap muka ya Pak ya. Bagaimana kesiapan sekolah kita Pak? Amat sangat siap. Setelah kita mengisi instrumen dari dinas dan rekomendasi dari dinas dengan nilai amat baik, SMP 2 Ciawi siap untuk melaksanakan PTM terbatas. Apakah fasilitas untuk protokol kesehatannya sudah siap Pak ya? Dipandang cukup siap. Bagaimana dengan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, misalnya dengan orang tua siswa dan lingkungan yang lainnya? Ya, diusahakan untuk kerjasama dengan menyebarkan angket kepada orang tua siswa untuk putra-putrinya mengikuti PTM ataupun tidak, itu dikembalikan kepada orang tua. Kalau misalnya tidak diizinkan, ya orang siswa belajar di rumah dengan cara daring. Tadi Bapak barangkali melihat simulasi pembelajaran tatap muka ya. Kesan Bapak setelah melihat simulasi pembelajaran tatap muka seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama melihat kesan siswa pada simulasi tatap muka itu kelihatannya siswa antusias sekali. Dia mungkin sudah rindu untuk tatap muka, termasuk juga gurunya. Jadi berkesan rindu untuk tatap muka kelihatannya, itu mendapat saya. Kesiapan Bapak dan rekan-rekan guru yang lainnya bagaimana? Alhamdulillah hampir 95% itu pihak sekolah dan juga dewan guru sudah siap, termasuk protokol kesehatan sudah disiapkan, sehingga untuk tatap muka secara full itu sudah siap, insya Allah lah. Semua pegawai atau semua karyawan di SMP 2 Ciawi ini sudah... Iya, termasuk seluruh pegawai. Sudah divaksinasi Pak ya? Alhamdulillah sudah 100% divaksinasi gitu. Iya, sudah siap ya? Sudah siap. Rindu Pak pada anak-anak? Rindu pada anak-anak, anak-anak juga rindu pada saya, itu yang merindukan saya, terima kasih. Yang belum harus rindu. Ya. Dan juga kepada rekan-rekan guru yang lain, rindu juga ya? Rekan-rekan guru yang lain sama gitu. Rindunya, jadi ingin tetap berkumpul, bercengkrama, tetap muka segala macam gitu. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan? Dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Gitu. Terima kasih Pak ya. Sama-sama.
untuk tahun pelajaran yang akan datang ada wacana untuk pembelajaran tatap muka. Bagaimana kesiapan Ibu dan guru-guru yang lainnya? Insya Allah kami siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat. Orang tua siswa, bagaimana tanggapan orang tua siswa dengan Orang tua siswa sangat antusias sekali, mereka sangat berbahagia adanya informasi bahwa sekarang tahun depan akan diadakan lagi tatap muka. Kalau menurut Bapak bagaimana untuk kesiapan pembelajaran tatap muka di sekolah kita? Sudah siap ya, mungkin di awal-awal juga udah ada dikasih surat itu apa namanya, surat persetujuan kepada orang tua dengan ditandatangani dengan memakai materai, dan kami juga mungkin sudah divaksin gitu ya, sudah mendapat vaksin COVID-19, udah lengkap gitu ya, 2 kali ya. Rindu nggak Pak kepada anak-anak? Ya sangat sekali, sangat gitu. Kepada rekan-rekan guru yang lain? Sangat ya. Ingin kumpul-kumpul ya. Tapi dengan menjaga 3M ya. 3M itu sudah pada tahu ya. Sebesar apa kerinduan Bapak kepada anak-anak dan kepada rekan-rekan? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya rindu banget gitu Pak. Ya rindu banget, ingin itu PTM ya. Terima kasih. Bagaimana kesan setelah mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka tadi? Sangat bahagia karena udah lama juga nggak sekolah, jadi kangen juga gitu, sekolah biasa kayak biasa-biasa gitu. Orang tua mengizinkan untuk pembelajaran tatap muka? Sangat mengizinkan, apalagi di sekolah ini udah lengkap protokol kesehatannya dan juga syarat-syaratnya gitu. Udah lengkap. Ya, terima kasih. Melaksanakan simulasi PTM untuk tahun ajaran baru ya Pak ya? Ya. Bagaimana antusiasme anak-anak menghadapi PTM yang akan datang? Ya, untuk antusias anak-anak pasti akan sangat semangat untuk anak-anak karena sudah lama tidak melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Maka untuk anak-anak ini sangat bersemangat untuk melakukan atau berkegiatan PTM ini, seperti itu untuk anak-anak. Untuk Neng, siapa namanya Neng? Iya. Nia. Kesannya bagaimana atau kesan untuk menghadapi pembelajaran tatap muka yang akan datang? Tentunya belajar dengan giat dan ya begitu. Mempersiapkan untuk protokol kesehatan ya ketika di kelas. Mengizinkan. Sudah ada perjanjian dari pihak orang tua dan sekolah, dan sepertinya orang tua juga sudah mengizinkan ya. Mending mana? Mending tatap muka atau mending daring? Tatap muka. Alasannya? Karena kalau tatap muka Lebih mengerti gitu. Yang ya, dibahas oleh lebih guru bisa dimengerti ya. Jadi kangen dan rindu untuk tatap muka ya. Iya. Dan juga kangen dan rindu kepada guru-gurunya ya, terutama kepada wali kelasnya. Ya, untuk tatap muka itu saya lebih berasa lagi proses kegiatan pembelajaran lebih berasa lagi gitu kalau tatap muka. Kalau daring itu seperti mengajar tanpa orang, tanpa anak-anak gitu. Kalau ini kan ada anak-anaknya di sini ngumpul. Jadi lebih berasa proses pembelajarannya ya. Neng. Ya Neng, semuanya Neng. Ada satu. Kita. Tasya. Sudah, terima kasih. Ya, tadi sudah melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka ya Bu ya. Ya. Apa pesan dan kesan setelah melaksanakan simulasi tadi? Lebih enak ya Pak, lebih plong gitu. Jadi kalau menggunakan tatap muka
saya sebagai guru mapel menyampaikannya itu lebih maksimal. Jadi ke anak itu bisa langsung mengetahui anak ngerti tidaknya, gitu ya, langsung kelihatan, bisa langsung ditanyakan apakah paham atau tidak. Beda kan hal kalau kita di daring online ya. Jadi kalau misalkan ibu lagi materi kasih share video juga, itu kadang anaknya tidak membuka semuanya, ya, hanya beberapa siswa saja yang membuka video tersebut. Apalagi pas saat evaluasi, pada saat mengevaluasi, saya benar-benar tidak mengetahui jelas apakah betul siswanya melakukan tugas saya, mengerjakannya, apakah dikerjakannya oleh sendiri, apakah oleh kakaknya atau adiknya mungkin, atau temannya, dan yang pasti belum semuanya mengerjakan. Kalau pasti saya kasih evaluasi gitu. Jadi kalau misalkan di sini kan siapa yang belum mengerjakan langsung ditanyakan langsung. Paham atau tidaknya bisa langsung. Kalau di daring online, kalau ibu tanya kenapa tidak mengerjakan, pasti aya naon? Pasti aya kuotaan bu. Saya membaca tidak ada sinyal. Nah, itu suka jadi alasan gitu ya. Itu saja mungkin. Gina. Soalnya gimana? Lebih baik tatap muka atau daring? Menurut saya lebih baik tatap muka karena materinya mudah dipahami dan bisa bertemu dengan teman-teman. Kalau untuk tatap muka, apakah orang tua sudah mengizinkan? Ya sudah. Sudah ya. Apakah yang lain sudah mengizinkan juga? Kangen nggak kepada teman-teman? Kangen banget. Kepada guru-guru? Banget. Kangen ya, kangen. Pada sekolah. Jadi rindu ya, belajar tatap muka begitu ya? Ya. Terima kasih. Kesan ibu untuk pembelajaran simulasi pembelajaran tatap muka tadi seperti apa? Kesan dari saya setelah melaksanakan tatap muka seperti ini sangat berkesan dan mengingatkan ketika kita sebelum ada corona ya masih tatap muka seperti biasa, dan mudah-mudahan untuk semester yang akan datang atau tahun yang akan datang sudah bisa tatap muka. Bagaimana? Siapa namanya? Anissa. Anissa. Bagaimana lebih enak tatap muka atau daring? Tatap muka. Alasannya? Karena lebih paham materinya, dijelaskan oleh guru. Orang tua sudah mengizinkan tatap muka? Sudah. Rindu nggak kepada teman-teman? Rindu. Kangen. Telepon gurunya gimana? Kepada wali kelasnya rindu nggak? Rindu. Kepada meninggal ulang? Kepada guru-guru juga rindu ya? Iya. Jadi intinya ingin segera melaksanakan tatap muka. Sudah siap ya Bu ya? Iya, sudah siap. Jadi kami sudah siap gitu ya? Sudah siap untuk kembali seperti dahulu, yaitu kegiatannya tatap muka. Bagaimana antusiasme peserta didik tadi Pak? Alhamdulillah ya kalau kita lihat bahwa mungkin anak-anak sudah belajar online di rumah begitu lama. Jadi kelihatannya sangat senang, sangat gembira, ada semacam kerinduan untuk belajar menimba ilmu di sekolah. Karena memang kalau kita perbedaan antara belajar di rumah dengan di sekolah itu jauh sekali Pak. Karena kalau di rumah itu kan dia hanya sendiri, tidak berinteraksi dengan temannya. Kemudian ilmu yang didapatkan pun mungkin minim karena hanya sebatas dari baca buku. Tapi kalau di sekolah itu kan dari bapak ibu gurunya. Itu mungkin secara sederhana. Untuk Neng, siapa namanya Neng? Sapna Gina. Sapna ya? Sapna. Sapna ya? Mending mana tatap muka atau daring? Tatap muka. Orang tua mengizinkan tidak? Mengizinkan. Ya. Kangen nggak kepada guru-guru? Kangen. Kepada siswa? Kangen. Kepada wali kelas? Kangen. Terima kasih ya, mudah-mudahan tatap mukanya lancar ke depannya ya. Amin. Terima kasih.